Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru dimanapun berada. Saya Ida Prihantini, calon guru penggerak Angkatan 9. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama yaitu memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan murid, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid, yang keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir yaitu melakukan penilaian kelas yang berkelanjutan. Ada 3 aspek yang harus dipahami untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga yaitu profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk mengetahui pengetahuan awal yang dimiliki murid dan melihat kondisi lingkungan belajar murid. Sedangkan minat murid, guru harus mengetahui bahwasanya setiap anak memiliki minat yang berbeda-beda, sehingga guru wajib mengetahui hal ini agar murid tidak hanya berkembang sesuai minatnya, namun juga bisa menyukai terhadap minat yang baru. Dan aspek yang terakhir yaitu profil belajar murid. Di sini terdiri atas beberapa komponen yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Lantas, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Yang pertama yaitu dengan mengamati perilaku murid, yang kedua mengidentifikasi pengetahuan awal, yang ketiga merefleksi praktik pengajaran, yang keempat berbicara dengan guru sebelumnya, yang kelima kita bisa membaca rapot di kelas sebelumnya, dan yang keenam yaitu menggunakan berbagai asesmen. Terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi, terdiri dari 3 strategi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari. Hal ini bisa dilakukan dengan membedakan penyampaiannya dengan tetap mengacu kepada kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami serta memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh setiap murid. Strategi yang terakhir yaitu diferensiasi produk, di mana bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kemudian, apa kaitannya antara modul 2.1 dengan modul sebelumnya? Untuk dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran, seorang guru juga harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, untuk menciptakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Tidak hanya itu, seorang guru juga harus mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid menuju individu yang merdeka. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, maka salah satu langkah yang harus dilakukan adalah membuat kesepakatan kelas dalam rangka menciptakan budaya positif di sekolah, sehingga guru juga dapat mewujudkan visinya di sekolah. Terima kasih, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.